Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Cetaru Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue memiliki konten yang namanya itu adalah Bacot Podcast. Nah, di video-video sebelumnya gue udah banyak banget nih ngebacot podcast tentang pekerjaan seseorang. Gimana sih rasanya kerja di Grab, rasanya kerja di Tokopedia, gimana rasanya jadi seorang ibu dosen tapi suka Korea juga, apakah bisa membagi waktunya. Nah, di video kali ini kita akan mau menghadirkan bintang tamu, salah satu temen gue juga nih. Udah sekitar 2 tahun ya kita berteman gitu loh. Dia ini profesinya sebagai dokter hewan. Mungkin di antara kalian ada yang penasaran, emang dokter hewan tuh kerjanya ngapain aja sih? Emang kuliahnya jurusannya apa aja sih? Yang dipelajari apa aja sih? Mungkin di antara kalian ada yang menonton video ini baru lulus SMA dan bingung kan mau kuliah jurusan apa tapi suka sama hewan. Pengen jadi dokter hewan. Gimana sih rasanya jadi dokter hewan? Tapi di sini kita tidak hanya membahas seputar pekerjaan aja atau dunia pendidikan kuliah dokter hewan, tapi kita juga membahas dan menyinggung seputar dunia Korea-Koreaan. Karena temen gue ini juga suka sekali dengan Korea-Koreaan sama seperti gue. Oke, yang pertama-tama kita langsung aja mulai perkenalannya. Di situ ada namanya Nianti Pramesti. Silakan perkenalkan diri Kanti. Oke, halo semua subscribersnya YouTube-nya Torik. Nama aku Nianti Pramesti, panggil aja Anti. Terus kerjaan aku dokter hewan, lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Terus apa lagi dong? Sekarang tinggalnya di mana nih? Aja ya. Umur nggak usah lah ya. Umur nggak usah. Gimana? Tinggalnya. Umur nggak usah kan? Oke. Oh, tinggalnya di Jogja. Oh, cene. Berarti kita langsung mulai masuk aja ke obrolannya ya. Kanti kan sekarang profesinya sebagai dokter hewan nih, tapi nggak pengen ngebahas tentang langsung dokter hewan. Aku pengen langsung nanya sebelum menjadi dokter hewan, kuliahnya nih jurusan apa kuliahnya tuh? Kalau boleh tahu. Jurusannya tuh kedokteran hewan. Itu S1 berarti ya? Itu S1. Terus nanti S1 4 tahun kan, nanti habis itu kita lanjut ke koas dulu sebelum dilantik jadi dokter hewan. Terus kalau koasnya tuh 1,5 tahun. 1,5 tahun? Jadi kayak total kita belajar tuh 5,5 tahun. Nah, kalau mata kuliah nih yang mencirikan ini mata kuliah jurusan dokter hewan banget nih, mata kuliah apa tuh? Mata kuliah ya, kalau waktu zamannya aku tuh sistemnya blok gitu kan, jadi udah dibagi-bagi, jadi kayak kita belajar sistem pernafasan semua hewan, terus habis itu sistem pencernaan, kayak gitu-gitu, sistem syaraf segala macam gitu. Jadi ya udah kayak dari masuk tuh udah belajar bener-bener kayak dari hewan yang paling kecil sampai hewan yang paling gede. Oh, wow. Berarti kalau jaringan-jaringan sistem itu juga dipelajarin di hewan gitu? Iya dong. Bahkan kayak semester awal tuh kita yang bener-bener belajar ngeliat jaringan, ngeliat mikroskop, sampai mata jereng ya, gitu kan. Habis itu gambar-gambar lah segala macam. Terus kalau prakteknya ada nggak? Oh ya ada dong, pasti. Praktek itu bener nggak sih kayak yang di TV yang kayak ngebedah gitu, itu bener? Apa tuh? Iya. Kayak misal ngebedah preparat yang udah kayak hewan diawetin tuh pas semester awal. Ntar kalau makin naik, yang bener-bener kita sama kasus hewan sih pasti pas koas ya. Kalau pas misalnya kuliah sih memang sama preparat aja yang diawetin kayak gitu. Ini aku udah temenan sama Kanti tapi belum pernah nanya seperti ini loh, jadi baru tahu juga. Nggak pernah ya, soalnya kita biasanya ngomonginnya Koreaan aja. Banget, Koreaan. Terus nih, kalau misalkan di kampus kuliah gitu ya, ada nggak ini tuh kayaknya susah banget gitu loh, ngelakuin ini dapat nilai ini tuh susah banget gitu loh, ada nggak nih? Buat aku pas belajar soal sistem imun tubuh hewan, itu beda kayak ngomongin jadi sebenarnya kayak basically ya sama aja kayak manusia gitu ya nanti ada kayak virus bakteri masuk lalalala kayak gitu, sebenarnya ya mirip-mirip gitu, cuman buat aku itu adalah sesuatu yang agak susah dan dapat nilainya pun susah gitu ya. Jadi waktu itu pengalaman jelek adalah harus mengulang dan ketemu itu kembali gitu ya. Iya, gimana harus lulus gitu kan, lulus dengan nilai yang bagus. Menarik juga nih. Nah, untuk teman-teman semua yang penasaran pengen kuliah jurusan dokter hewan, tadi sudah diceritakan sedikit ya, ternyata hubungan juga ya, hampir sama ya, bedanya ini kita teliti soal hewan gitu kan. Terus ada kayak praktek lapangannya gitu kan, ada ya. Nah, ada. Mengalami kendala nggak? Kayak di luar ekspektasi, wah nanti seru nih praktek lapangannya kayak gini, ternyata pas lagi ketemu, kok lebih susah ya atau lebih mudah gitu? Sebenarnya kok dibilang
lebih susah dari teori, lebih susah ya karena kita kan harus ngadepin langsung nih ke hewannya. Belum lagi aku tuh biasanya rada takut kalau sama kuda. Tapi kenapa? Karena kita kayak meriksa gitu, bener-bener ada tuh waktu itu periksa kuda, sapi, ular, burung, anjing, kucing gitu macam-macam. Pada diperiksain semua, ada mata kuliahnya, ada prakteknya. Cuman kalau apa sih yang menurut aku agak susah dan bikin takut tuh biasanya sama kuda, karena dia tuh kayak bisa ngerasain gitu loh kalau lawan main apa ya, orang yang ada di depan dia tuh kayak takut, punya perasaan aduh ragu-ragu kayak gitu tuh dia tahu. Jadi kayak bisa aja nanti dia malah justru ngapa-ngapain ke kita gitu loh. Nah jadi kayak kalau ke kuda gitu itu harus bener yang kayak nggak usah ragu-ragu, harus yakin aja. Ya sama semua hewan juga kayak gitu sih. Wow, aku baru tahu ternyata seperti itu. Tapi ada nggak, namanya orang kan tidak semua pemberani ya, tapi Kak Antis ada nggak lebih spesifik? Gue takut banget sama hewan ini tapi gue harus ketemu selain kuda, atau hanya kuda aja? Kayaknya kuda sih ya. Kadang misalnya orang ada yang takut sama ular atau apa, aku malah justru seneng. Kayak seru gitu main sama ular gitu. Ya walaupun tetap mainnya waktu itu sama ular yang nggak berbisa ya. Kalau yang masih berbisa ya entahlah, aku belum bisa gitu. Waktu itu seru. Bahkan pas pernah praktek kan pegang ular gitu. Terus ada tuh kayak asisten gitu datang ke lab. Terus dia bilang, ini anak-anak cewek kenapa nggak takut sama ular sih, kata dia. Kayak seru aja, kayak main sama piton yang gede kayak gitu. Seru banget. Wow. Nah, terus gini ya, aku mikir gini sih, kuliah jurusan ke dokter hewan, terus nanti jadi dokter hewan kan. Nah, kalau misalkan kita ingin meriksa ikan nih, ikan kan di air gitu loh, itu meriksanya gimana? Aku juga penasaran deh. Kalau ikan sih biasanya kita kayak ngeliat dari gejala-gejalanya ya, misalnya kayak ada putih-putih gitu di badannya, oh berarti itu ada jamur kayak gitu, atau ngeliat dari matanya kenapa kayak gitu. Cuman kalau ikan pengobatannya kita nggak bisa satu-satu. Details gitu. Jadi kalau ikan sih kita nggak bisa ngobatin satu-satu. Jadi misal di kolam isinya ada berapa gitu ya, kita obatin semua yang ada di kolam. Tuh. Jadi kayak misal pakai apa sih, kunyit waktu itu atau pakai garam, tergantung apa kondisinya dia yang harus dibenahi, harus dirawat gitu lah. Waduh, oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya seputar Korea. Nah, di sini aku ada pertanyaan nih untuk menjadi pembahasan kali ini ya. Nah, awal mula suka Korea tuh karena apa? Bukan karena K-pop atau drama ya, tapi yang bikin tertarik. Korea ternyata unik juga ya. Nah, hal apa yang membuat kayak gue pengen terjun ke dunia Korea-Koreaan? Itu gara-gara apa tuh? Pertama kali bisa diceritain nggak? Pertama gara-gara variety show. Boleh sebut merek nggak? Boleh. Boleh ya. Gara-gara Running Man. Running Man membawa saya untuk masuk ke dunia Korea. Berarti dulu tuh waktu masih ditayangin yang via YouTube ya, atau streaming di channel? Aku biasanya minta ke teman aku, dia udah duluan gitu kan, apa sih terjun ke Koreaan. Ya udah, aku tiap pulang kuliah tuh nanyain, ada episode baru nggak? Mau dong, kayak gitu. Nah, berarti awal mula tertariknya tuh kayak, seru juga ya, kayak gitu berarti ya? Gara-gara yang lihat itu kok kayak seru ya tiap permainannya, terus habis itu ngeliat guestnya juga. Terus kayak, ini kok lucu orangnya, kok ganteng, kok ini, kok itu. Atau misal dia pas dia adalah guestnya penyanyi gitu, suaranya bagus ya, dia siapa sih kayak gitu. Aku tuh kepo, pokoknya beneran gara-gara itu sih ngebawa aku masuk ke dunia K-pop. Kalau bisa dibilang yang ngebawa aku adalah si Lee Hong-ki FT Island. Berarti tahu nggak FT Island? Berarti bisa dibilang tuh di sini tidak semua orang tuh suka Korea karena K-pop atau drama ya. Buktinya ada yang suka variety show ya kan? Iya benar. Benar. Kita next ke pembahasan berikutnya nih. Aku pengen nanya. Tadi kan nanti kuliahnya jurusan dokter hewan, kerjanya jadi dokter hewan kan. Nah, kalau kerja di dokter hewan berarti kan pasiennya jelas hewan lah ya, masa manusia kan? Iya dong, masa manusia. Mau Anda saya periksa? Iya. Nah, berarti selama jadi dokter hewan nih, kan suka Korea, hobi kan? Apa kerjaan juga? Itu nggak mengganggu gitu loh. Enggak sih. Nggak sih hobinya? Enggak, sama sekali enggak. Soalnya kayak ya udah nge-browsing berita idol atau misalnya dengerin lagu, nontonin video-video mereka tuh ya di luar jam
kerja lah ya, kayak misalnya pas lagi istirahat makan siang lah sambil makan, browsing atau misal sore pulang kerja atau malam gitu sebelum tidur nontonin segala macem. Aku biasanya soalnya sebelum tidur pasti dengerin lagu balatnya K-pop. Soalnya ada juga orang-orang tuh bilang, wah kalau suka sama K-pop kan nanti waktu kebuang sia-sia, aduh bakal susah ngurusin ini itu. Padahal enggak ya, tergantung orangnya kan kalau bisa memanage waktu. Enggak, sebenarnya tergantung orangnya. Bener, kecuali kalau mungkin dia udah terlalu addicted gitu kali ya, jadi kayak setiap jam harus. Untungnya sih aku masih bisa ngepres dan nggak sampai kayak gitu ya. Bener. Nah terus gini nih, kalau misalkan selama kerja menjadi dokter hewan gitu ya, kesulitannya apa? Beda ya, yang kesulitan kuliah itu kan karena kita demi pendidikan. Tapi kalau misalkan dalam pekerjaan tuh kesulitannya apa? Susah nggak sih? Kesulitannya biasanya kayak harus berpikir out of the box ya. Ya, soalnya kayak misal di teori A, B, C, D, E kayak gitu. Di lapangan tuh belum tentu semua harus sesuai teori. Kita harus bisa improvisasi. Itu sih yang paling benar. Jadi kayak dunia kerja tuh ya kita belajar lagi. Tapi pernah nggak ada perasaan kayak gue lagi ngobatin nih hewan, tapi takut mati hewannya gitu loh, nanti pemiliknya ngamuk gitu, ada kepikiran gitu nggak? Oh tetap awal-awal sih pasti kayak gitu, kayak ini bener nggak ya, takutnya misalnya kita udah ngasih sesuatu yang sesuai sama literatur kayak itu ternyata ada faktor-faktor lain yang bikin dia nggak sembuh-sembuh atau gimana kayak gitu sih. Tetap ada awalnya ketakutan kayak gitu. Tapi kalau requestan para pemilik hewan ada aja ya yang rese kali ya ketemu ya. Kadang suka yang kayak, Mbak ini kok nggak sembuh-sembuh misalnya kayak gitu kan. Cuman ya itu karena kita juga sebagai dokter hewan nggak cuma ngobatin hewannya aja, tapi kayak harus kasih edukasi sama klien juga. Misalnya ini tuh ya prosesnya seperti ini, nggak bisa langsung instan. Ya, benar ada proses gitu ya, butuh penjelasan juga. Bener, ya bener, tetap harus ngejelasin juga. Kalau Korea kan sekarang nih terkenal akan drama Korea dan juga K-pop. Nah, aku lihat nih ya selama kita 2 tahun berteman gitu, aku lihat nih Kak Anti ini sangat interest sekali, sangat tertarik dengan dunia K-pop atau musik Korean pop. Nah, sekarang kita masuk namanya segmen K-pop. Kita akan tanya-tanya nih sejauh mana sih Kak Anti tuh kenapa sih kayak suka banget gitu loh sama K-pop itu, kenapa ya gitu, lebay banget gue ya. Enggak sih. Oke. Nah, langsung masuk ke segmen K-pop. Pertama, aku pengen nanya, suka sama boyband apa pertama kali? Pertama kali? Banget. Justru bukan boyband yang dance loh ya, kalau aku sukanya. Aku dulu suka pertama kali sama FT Island dan CN Blue. CN Blue, iya. Tahu kan, mereka band. Kenapa langsung menotis kayak ibu suka sama dia, padahal kan pada zaman itu juga mohon maaf ya teman-teman, ini umur kita ya deket-deket nggak jauh, nggak, Kanti masih muda. Nggak jauh. Masih. Anjir lah, gimana maaf. Maksudnya zaman Kanti yang K-pop pada zaman itu kan beda, zaman itu juga K-pop banyak grup-grupnya kan. Nah, kenapa bisa menotis 2 grup itu? Apa alasannya? Semuanya karena Running Man. Beneran deh. Berarti karena bintang jadi tuh ngeliat kayak pas mereka jadi bintang tamu terus kayak ngepoin ini siapa sih, kok suaranya bagus gitu kan, terus juga orang-orangnya juga visualnya oke gitu, jadi cari tahu ini siapa sih Lee Hong Ki dan Jung Jong Hwa tuh. Ya udah dari situ deh ngepoin bandnya, ngepoin lagunya, ternyata seru banget, kayak alirannya agak rock gitu juga dan menyenangkan ngedengerin mereka. Bukan murni yang dance gitu, nyanyi gitu, bukan ya? Iya, bukan. Justru pertama kali bukan. Band. Yang pakai instrumen. Kayak Day6 gitu-gitu kan ya? Kayak ya, betul. Okay. Nah, terus di 2 grup itu paling suka siapa membernya? Aku paling suka sama vokalis sih dua-duanya. Karena apa? Karena suaranya tuh masing-masing khas. Menurut pribadi aku suara mereka masing-masing tuh khas banget. Jadi kayak yang sekali denger tuh udah tahu, oh ini Lee Hong Ki nih, oh ini Jung Yong Hwa nih, kayak gitu. Kayak gampang terciri gitu ya suaranya. Ya betul, cirinya keren banget deh. Berarti itu alasannya kenapa Kanti suka dia, karena suaranya gampang banget. Maaf ya benerin rambut karena suka sih. Iya nggak apa-apa. Ciri khasnya santai aja. Suaranya gampang diingat gitu, gampang kayak. Ya bener. Mereka tampil, ini suaranya ini nih, gitu kan. Tapi aku penasaran deh, kalau sama grup yang kayak sejenis band gitu, kan ada yang main drum, gitar itu ada kan? Nah,
Itu Ya. berarti nyanyi juga nggak sih? Nyanyi ya? Kalau di FT Island itu bisa nyanyi semua. Cuman mostly di album tuh yang nyanyi si Hongki kan, vokalis, terus Jejin bassnya, terus si siapa namanya Jonghoon itu dia kadang gitar, kadang piano, sama si astaga satu lagi namanya siapa aku lupa. Sanghyun. Nah, Sanghyun tuh gitaris juga. Nah, Minhwan sih yang drummernya juga bisa, cuman kayak biasanya pas konser mereka yang sering nyanyi berlima. Dulu ya berlima, sekarang ya mohon maaf lah. Ya bagi yang tahu aja. Oke, nah terus habis itu aku pengen nanya, Kanti pernah nonton konser nggak sebelumnya? Konser live belum sih, sedih banget ih. Iya, apalagi juga Kanti masalah tempat tinggal juga kan? Tempat tinggal juga, jadi kayak ngatur waktunya juga agak-agak ya. Iya benar. Nah, jatuh hatinya udah, abis itu, jatuh hati terhadap K-pop ya, itu suatu kesukaan tersendiri terhadap K-pop kan, dan menjadikan itu bisa dibilang kayak hobi nggak kalau menurut Kanti? Bisa sih, bisa karena kayak hobi. Ada orang hobi dengerin musik, aku pun dengerin musik, tapi lebih ke K-pop. Terus kayak orang hobi nonton film, nonton drama gitu kan, K-pop. Korea juga ada drama sama filmnya juga, bisa sih. Nah, sekarang kita menyinggung ke masalah drama nih. Ya kan yang namanya Korea gak luput yang tadi aku bilang K-pop dan drama. Tapi tadi aku ngambil K-pop dulu karena Kanti suka K-pop banget gitu kan. Tapi kalau drama suka gak sih? Drama aku suka, tapi agak jeleknya aku kalau nonton drama adalah cuman kalau aku suka sama aktor aktrisnya. Dulu biasanya aku kayak gitu. Berarti itu yang jadi idola ya Kanti nonton, tapi kalau bukan dia yang main kalau nggak gitu, kecuali misal ada orang yang pada bilang banyak, oh ini tuh bagus loh, ceritanya lalalala kayak gitu ya, misalnya nilainya gede lah buat mereka review, terus ya biasanya aku juga ikutan nonton. Cuman lebih ke idol aktor yang aku suka gitu baru aku nonton. Oh gitu, oke. Nah terus berikutnya aku pengen nanya nih seputar, nanti kita balik lagi ya kawan-kawan ke masalah K-pop, karena nanti ada yang hal ini penasaran banget yang pengen aku tanyain gitu loh. Pasti kalian juga entah sih ada yang penasaran atau enggak, tapi itu nanti masih sedikit panjang obrolan kali ini gitu ya. Nah aku pengen nanya masalah tentang banyak ya, kalau Korea tuh kita kategorikan banyak kan, coba sebutin apa aja selain K-pop sama drama. K-pop sama drama budaya. Nah budaya, terus apa lagi, makanan K-food, terus makanan ya Bu harus. Iya mohon maaf, itu juga salah satu yang bikin makin tertarik lah sama Korea. Terus apa, wisata K-tourism. Nah wisatanya macem-macem banget juga kan. Iya benar. Terus apa lagi, sama K-content. Iya. Iya benar, K-content. Nah, tapi sekarang aku pengen K-beauty juga. Pengen oh iya benar, iya lo make up. Aku pengen mengecilkan aja menjadi dua bagian, karena kalau misalnya K-food, aduh nggak ada bisa-bisa kita bahas makanan ya. Kalau misalkan kita nggak ada A sampai Z muter lagi. Iya, makanan lagi. Kalau bahas K-beauty sama aja ya kan, aku nggak bisa diem nanti. Nah, aku ingin mengecil. Iya ya, udah expert. Ingin membahas mengenai kebudayaan, K-culture dan juga K-tourism. Kita ngomongin apa dulu ya? Pariwisata dulu aja kali ya, kayaknya biar menarik gitu. Nanti pernah nggak sih liburan ke Korea gitu? Alhamdulillah pernah. Sering, walaupun baru sekali. Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung di dalam mimpi ya. Aduh. Seputar tempat wisata di Korea. Selama Kanti pernah ke Korea, tempat wisata apa yang menurut Kanti gue nggak bisa lupain ini, dan kalau gue ke Korea gue bakal ke situ? Yang nggak bisa dilupain ya. Banyak, saking banyaknya sampai lupa namanya apa. Bercanda. Tapi aku paling, misalnya kayak selain Seoul gitu ya, aku paling pengen ngulang lagi itu di Busan. Kayak apa ya? Di sana sih kotanya rame, ya kan, jelas. Cuman kayak untuk kayak berkeliling sendiri tuh aku merasa masih aman-aman aja gitu. Walaupun itu malam. Di Busan?
di Busan. Oh, emang kenapa? Terus Kalau feelingnya emang beda kalau di Incheon atau di Seoul? Sebenarnya kayak apa ya? Seoul kan lebih metropolitan gitu nggak sih? Iya benar Kayak lebih rame, lebih ini. Cuman kayak waktu itu apa ya? Ngerasa kayak lebih deg-deg kan kalau di Seoul jalan malam-malam dan sendiri. Entah kenapa ya, nggak tahu. Mungkin orang yang lebih sering jalan-jalan beda lagi kan. Misalnya jalan sering ke Korea, beda lagi apa sih kayak perasaannya mereka gimana. Cuman kayak di Busan tuh seru aja jalan sendiri, keliling, cari-cari ini itu gitu. Berarti emang lebih enak kayaknya di Busan gitu ya kalau Kanti pribadi ya kan? Menurut aku pribadi, walaupun sebenarnya di Seoul juga oke gitu. Dan orangnya juga baik-baik semua sih. Menyenangkannya tuh itu. Tapi lucunya adalah waktu aku main ke sana tuh kayak orang-orang yang muda tuh selalu mengira aku dari Malaysia. Kenapa? Kalau yang orang-orang nggak tahu, kalau orang-orang yang lebih tua, ajuma gitu pasti lebih mikir aku dari Indonesia. Aku pun nggak tahu kenapa. Kayak mereka bisa kayak langsung nebak. Padahal penyuka Korea tuh lebih banyak dari kita. Nah, gitu. Jadi kayak misalnya nanya gitu kan sama orang, atau tuh pernah tuh ngobrol sama anak kecil, kita kan lagi ngantri apa sih nungguin lampu buat pejalan kaki. Nah gitu dia ngajak ngomong kita pakai bahasa Inggris gitu, lucu banget deh, pinter banget. Terus nanya dari Malaysia ya, oh enggak dari Indonesia gitu kan. Giliran pas di Busan itu waktu itu kayaknya aku di Jeju kalau nggak salah. Terus waktu giliran di Busan gitu ketemu sama ajusi gitu, dia baik banget. Kita lagi makan dikasih tok gitu. Nah aku kan berdua sama temanku. Nah terus habis itu dia bilang dari Indonesia ya gitu. Oh loh kok bisa gitu ya? Bisa ngerti gitu, bisa beda, kayak beda pandangan, lucu banget deh. Oh berarti Kanti tuh keliling Korea semuanya ya? Ke pusat kota, ke Seoul juga, ke Busan juga, Jeju juga? Aku alhamdulillah ya bisa 3 tempat itu. Waduh. Dalam 2 minggu. Ya. Tapi tetap paling banyak di Seoul sih. Ya bisa, benar-benar. Wah, sangat menarik sekali ya. Tapi aku pengen coba Kanti ceritakan sekali lagi tentang sebelum pergi ke Korea. Kanti pernah cerita ke aku yang belajar bahasa Korea itu. Oh iya. Iya beneran mepet, kayak aku tuh udah niat ya. Itu tuh beneran kayak aku cari tiket tuh setahun sebelum loh ya. Bener-bener itu sebelum aku lulus. Jadi tuh cari tiket yang murah. Iya serius, 1 tahun sebelum. Dia dapat murah. Temen aku tuh udah dapat duluan kan. Dia tuh dapat murah banget, dan aku agak pricey dikit karena aku nggak ngambil yang sama kayak dia. Tapi masih satu pesawat kan? Masih satu pesawat. Dan pas penerbangan berangkatnya tuh bisa jajaran. Untungnya gitu, serunya itu juga. Ya pokoknya jadi sebelum berangkat kayak dari jauh-jauh hari tuh aku udah pengen belajar seenggaknya detail basic conversationnya gimana sih, jadi biar nggak bingung-bingung amat gitu. Akhirnya nggak kesampaiannya baru 2 minggu sebelum berangkat. Nah itu tuh beneran kayak cari basic conversation. 2 minggu, beneran 2 minggu tuh aku kebut kayak belajar Hangulnya, apa sih penyebutannya gimana, hurufnya apa, cara bacanya gimana. Terus habis itu kayak basic yang nanya ini harganya apa, atau nanya arah ini kemana, kayak gitu-gitu. Terus habis itu selain itu juga kayak bikin itinerary juga. Dan yang paling penting nih aku belajar soal duit. Biar kalau jajan enak ya. Mengerti gitu loh. Terus ya udah kayak sama apa sih, nonton video percakapan daily itu kayak gimana gitu sih. Wow. Ya, itu masih bisanya kagok-kagok gimana. Mendadak banget gitu ya kan dalam bener-bener udah kayak di depan TV gitu sambil nulis di kertas gede-gede Hangulnya ini tuh gimana, bacanya apa, ini kenapa apa sih penyebutan hurufnya gini, angkanya begini, yang sini kok angkanya beda lagi gitu. Tapi pokoknya dikebut ya, maksudnya kan aku juga kuliah jurusan bahasa Korea kan, tapi untuk seukuran orang ke Anti maksud aku ya, dalam waktu 2 minggu lagi ke Korea untuk belajari masalah basic itu lumayan loh. Masalah harga, percakapan sehari-hari ya cukup bagus gitu ya, walaupun dikebut kan. Tapi di sana dikebut banget. Alhamdulillah kepake. Jadi kayak udah mau jajan kan, aku berdua sama temanku nih, dia tuh yang langsung nyodorin aku ke depan tuh. Tanyain dong ini harganya berapa. Temen aku sama-sama pasti belajar juga sih, cuman dia kayak mungkin pas itu persiapannya belum banyak atau gimana. Jadi pokoknya mau jajan apa, tanyain harganya berapa, tawarin dong gitu-gitu. Oh berarti
Kanti sama temen nih ke Korea, asal karena suka Korea, oh ya udah jalan aja gitu, yang nggak ikut travel, yang dari jauh-jauh hari, yang enggak penting bener-bener jalan, enggak. traveling ya udah jalan aja gitu ya. Bener, kayak udah ya udah ngeliat di Seoul tuh kayaknya bagusnya ini, terus habis itu udah jalan. Terus untungnya kayak mapsnya dia tuh di sana jalan, kita kan nggak apa sih, nggak nyewa wifi ya. Untungnya mapsnya dia oke gitu lah ya, jalan dan didukung dengan segala wifi free di sana yang luar biasa, alhamdulillah gitu kan. Jakarta udah belum sih? Nggak usah dibahas. Nggak tahu deh, nggak usah dibahas. Ya udah, aku beneran kayak mengikuti dia mau kemana, terus kayak tiba-tiba kita jalan kemana nemu apa kayak gitu tuh seru baru sih. Gitu ya. Seru. Keren kan tidak. Nah terus tadi kita udah bahas ya, kalau masalah wisata nih, kalau SIM card itu mengalami kendala nggak untuk Kanti pribadi? Karena aku udah punya temen yang ke Korea, aduh ini paling susah ngurusin SIM card. Ada lagi beda temen, aduh paling males ngurusin bahasa. Tiap orang kan kendalanya beda-beda kan. Nah kalau Kanti itu mengalami kendala besar nggak kayak masalah selain bahasa? Selain bahasa, apa ya? Atau pernah mendapatkan tanggapan gak enak sama orang Korea atau kayak culture shock atau gimana gitu? Untungnya sih enggak. Soalnya selama aku kesana paling pertama bingung pas naik bus. Pertama kali itu. Jadi kayak yang teman aku tuh bilang ke supirnya, maksudnya tuh mau bilang kita mau turun 2 stasiun gitu kan. Tapi kayaknya sama supirnya tuh dia ngeset buat ngetap apa sih kartunya tuh 2 orang. Jadi kayak kita jadi bayar bertiga gitu loh. Temen aku udah ngetap buat 2 orang dan aku ngetap lagi. Kayak waktu itu tuh ajunya tuh udah yang kayak agak gimana gitu mukanya, terus ya Allah aku salah ya, aku dalam hati kayak gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau selama di sana sih kebetulan kayak nanya ke orang direction, naik ini kemana sih, ini kemana gitu sih, alhamdulillah baik-baik semua ya. Walaupun kayak ya itu yang pertama nyasar di bus gitu, kita agak-agak bingung juga mau ke penginapan, baru nyampe kan, kita main ke Yeouido Park gitu, terus dari situ mau balik ke penginapan, nah itu kita bingung. Terus nanya orang sih, dia ngasih tahu kayaknya naik bis jalur ini, turun di stasiun ini, terus ntar ganti naik kereta kayak gitu waktu itu. Terus ya udah, sebenarnya baik-baik sih, serius deh. Kayak waktu itu aku pernah ketinggalan kereta malam, saking asiknya belanja ya di Myeongdong. Nah itu ketinggalan kan, beneran udah lari-lari tuh, akhirnya kita cuma bisa naik kereta sampai DDP doang, Dongdaemun Desain Plaza kan. Ya, nah cuma di situ kan, terus kita bingung nih, yaudahlah pulang naik taksi mahal nggak apa-apa gitu kan. Terus kita bingung adalah nyegat taksinya di mana sih gitu kan, kayak misalnya ada yang parkir tapi bukan untuk naik atau gimana gitu lah ya. Nah terus akhirnya kita nanya ke orang nih, dan mohon maaf kita ngerusuin orang pacaran. Ada orang pacaran tuh kita tanyain dong, mereka lagi jalan berdua. Ya udah untungnya tuh baik banget, kayak sambil mereka nunjukin kita naik di mana, kayak mereka juga apa sih nungguin kita sampai dapet taksinya, terus bilang ke sopirnya anterin ke sini gitu kan. Nah itu kita juga sekalian ngobrol dikit-dikit sih, mereka nanya kita dari mana, terus dari Indonesia. Wah Bali ya kata dia. Iya Bali, pengen ke sana katanya. Yaudah kapan-kapan dong ke Bali ya, aku bilang kayak gitu sama temen aku. Terus sampai kayak di perempatan gitu mereka kayak nyegatin taksinya. Nyegat bahasa Indonesia apa sih? Nyegat kan? Aku lupa pokoknya ya. Nyetopin. Nah mereka sampai nyetopin taksinya, terus habis itu sampai ngomong ke sopirnya, ini ke daerah sini kayak gitu. Kita kan udah nunjukin alamat hostelnya. Terus habis itu pas di dalam taksi juga nyebutin ngasih lihat alamat hostelnya gitu, terus dianterin. Yaudah. Dan ternyata nggak mahal banget. Alhamdulillah. Beda jauh nggak kayak di Indonesia harga taksinya? Kalau harga waktu itu aku kena 12 atau 13 ribuan gitu. Tapi jaraknya aku bingung ya berapa apa jauhnya sih DDP. Aku waktu itu nginep di Hongdae. Nah itu berapa kilonya aku nggak tahu sih. Jaraknya atau sekiranya mungkin kayak dari CP ke Embassy. Waduh, bingung. Soalnya karena naik taksi jadi kesempatan lihat kiri kanan. Nggak merhatiin. Beneran nggak merhatiin tuh, tiba-tiba udah sampai di gang hostel kita aja. Oh oke, udah sampai kayak gitu, ya udah. Terus kayak ngeliat, oh nggak terlalu mahal lah, 12 sampai 13 ribuan gitu. Iya sih, ya masih segitulah ya kurang lebih kan. Nah oke, nah tapi kayaknya deket sih.
Kita lanjut tadi dari pariwisata pengalaman di Korea gitu kan. Terus sekarang masalah culture gitu ya, kebudayaan. Bahasa Oke. juga termasuk dalam kebudayaan Korea gitu kan. Nah, Hmm. Kanti juga sempat mepet otodidak belajar sedikit belajar bahasa Korea 2 minggu sebelum pergi ke Korea. Tapi kebudayaan Korea kan nggak cuma bahasa kan, melainkan ada namanya Korean Cultural Center Indonesia yang ada di Jakarta gitu kan. Mereka juga tempat diadakannya kebudayaan Korea dari mulai tari tradisional, musik tradisional ataupun bahasa. Nah, kalau seandainya Kanti nih pindah ke Jakarta, Korea udah pernah dikuasain, drama udah, K-pop udah, tapi kebudayaan mau nggak sih kayak pengen coba deh belajar gitu? Dan kalau pengen apa tuh kira-kira kebudayaannya? Pengen banget. Ini sih gara-gara drama ya, kayak pengen nyoba main gaya gem. Pengen tahu gimana sih? Itu gitu. Itu sih paling pengen dicoba itu. Walaupun sebenarnya kebudayaan banyak banget ya, alat musik tradisional, belum lagi tariannya kan. Gitu. Tapi yang paling pengen gaya gem. Oke, nah tadi Mate kayak aku ada sedikit yang pengen aku sampaikan informasi, mungkin sedikit kayak iklan kali ya. Oke ya. Oke. Teman-teman, tadi kita udah sedikit ngobrol sama Kak Anti gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ke segmen yang berikutnya mengenai inilah yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Tapi sebelum kita bahas ke berikutnya, di sini gue pengen ngasih tahu kepada kalian. Tadi kita sempat menyinggung mengenai Korean tourism atau menyinggung juga masalah Korean culture. Nah, di sini untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa Korea, kebudayaan Korea, apapun tentang kebudayaan Korea masuk ke dalam culture, kalian bisa mengunjungi ke halaman websitenya KCC atau di ID titik Korean garis culture.org garis miring ID gitu ya. Kalau kalian penasaran dengan kebudayaan Korea, di situ juga ada untuk les bahasa Korea. Atau misalkan kalian bisa cek informasinya di Instagram @kcc.id di situ. Nah, ada alamatnya di mana sih? Di Gedung Equity Tower, lantai 17, Jakarta Selatan, di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan SCBD ya. Kalau kalian tertarik dengan kebudayaan Korea, silakan mampir ke sana. Tapi di masa pandemi ini sepertinya KCC sedang tutup ya, karena tidak bisa menerima orang umum. Silakan langsung kunjungi ke websitenya ataupun ke Instagramnya. Berikutnya, tadi kita juga sempat ngebahas nih tentang Korean tourism kan. Untuk kalian yang sangat penasaran dengan dunia Korea, pengen ke Korea tapi bingung mau kemana, silakan datang aja kunjungi ke visitkorea.id ya. Punya KTO, kalian cek aja Instagramnya juga ada KTO. Ya, website-nya dari visitkorea.id, Instagramnya KTO.id, tanpa ada dot atau underscore, nggak ada, KTO.id, udah gitu aja. Kalian tinggal scroll. Emang KTO itu apa sih? Jadi KTO itu Korean Tourism Organization, salah satu badan lembaga pemerintah Korea, dan ada cabangnya itu di Jakarta di Indonesia, menginformasikan mengenai wisata-wisata Korea kepada masyarakat Indonesia. Di situ udah lengkap banget, dari mulai wisata wellness, kesehatan, habis itu ada wisata, ada juga tentang ini loh, festival juga ada, festival musim dingin, festival musim panas, dan ada jadwalnya juga. Jadi kalian pengen ke festival, misalkan Buryong, festival lumpur tuh ada kan yang di Korea. Ini kapan ya kira-kira adanya? Nah, kalian bisa cek di situ website KTO. Oke? Kunjungi website KTO dan juga KCC ID. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Tadi iklan sebentar. Iklan. Di sini kita ingin langsung nanya nih, balik lagi ke masalah K-pop. Aku lihat ya, Kak Anti tuh di Instagram atau misalkan Kak Anti juga kadang suka, oh ya teman-teman, kadang Kak Anti ini suka ngobrol sama aku juga tentang event-event Korea yang sering diadain sama Kak Anti dan teman-temannya satu fandom gitu loh. Nah, aku pengen nanya nih, emang kalau misalkan suka ngadain K-pop event gitu untuk orang-orang itu yang tertarik akan grup yang Kak Anti buat kan, maksudnya fandom ya? Ya bener, buat satu fandom. Nah itu sering buat adainnya kah atau? Biasanya kita ngadain buat ulang tahun per member, sama nambah satu lagi tuh anniversary debut. Berarti kalau misalkan member ada 5 acara. Iya, dalam setahun 5 acara. Debut gitu ya? Iya, 6 sama debut ya misalnya itu. Terus di situ tuh kegiatannya apa aja tuh kalau boleh tahu? Karena gini, aku penasaran ya. Sebenarnya ini nggak cuma Kanti juga sih, kadang aku juga ngeliat teman aku tuh yang nge-posting tentang acara event ini. Bahkan aku sendiri nanti diundang bulan Februari acaranya Astro, karena aku bingung karena di sana tuh maksudnya acara kayak gitu, event kegiatannya apa aja sih yang biasanya Kanti lakuin nih? Karena ini Kanti kadang suka menjadi apa ya, pengadaan gitu loh untuk acaranya ya. Pengadaan. Kira-kira kegiatannya apa? Bisa diceritain? Oke, kalau misalnya yang kita pernah bikin itu ulang tahun member sama gathering.
Ya itu rada agak lama karena gate itu ya. Terus di situ kita biasanya nonton video, terus atau dengerin lagu, terus karaokean, terus juga main kuis. Biasanya kuis macam-macam sih, ada yang hadiahnya kayak unofficial dari kita panitia atau yang official kayak poster, terus postcard yang official dari album kayak gitu. Terus juga biasanya apa ya, ngobrol-ngobrol santai sih, ngobrol-ngobrol santai. Terus kayak di luar event birthday atau event debut gitu, biasanya kita juga kalau ada konser atau ada fan meeting dan memang teman-teman mau, kita biasanya juga memfasilitasi gitu untuk nonton bareng. Terus Nah tapi teman-teman belum tahu nih, Kak Anti ini fandomnya apa? Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak, cuman sekarang kalau di Jogja lagi fokusnya sama Victon. Nama fandomnya Elis. Oh, mungkin teman-teman ada yang tahu, aku juga sering reaction kok ya kan. Inilah teman-teman yang tidak tahu ya dong. Layar aku dunia per reactionan, ini Kak Anti lah orang yang membantu aku. Semua materi. Oke. Aku juga pengen nanya nih, susah nggak sih buat acara kayak gitu, kayak ngadain gitu loh? Orang kan mikir ya, maksudnya gini, aduh dananya, aduh kira-kira orangnya banyak yang ikut nggak ya? Paling banyak kan pemikiran kayak gitu kan. Kira-kira ya, benar-benar. susah apa nggak sih buat acara kayak gitu? Susah gampang mungkin ya. Susahnya tuh ya bener sih di dana. Terus atau kayak kita bingung nih mikirin kita bikin goodies apa aja ya biar orang-orang tuh tertarik buat datang. Belum lagi kalau misal dulu kayak member fandomnya tuh banyak sebenarnya. Terus tiba-tiba sekarang karena ada grup-grup baru datang tuh kayak tiba-tiba melipir semua kayak gitu-gitu juga kayak pertimbangan sih, banyak yang datang atau enggak. Terus kayak lokasinya tuh gampang dijangkau nggak sih, terus strategis nggak sih, kayak enak nggak sih suasananya, atau terlalu ramai kah atau gimana, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi jujur nih ya, Kak Anti sebagai pengadaan acara, capek nggak sih kalau bikin kayak gitu? Capek di hari H mungkin ya, lebih capeknya tuh di hari H. Karena kayak misalnya orang datang kan kita ya nggak harus yang diem-diem doang kan, kita ngadain event nih, brek kita dekor lalalala gitu sih udah, terus ngebiarin orangnya kan nggak juga, tetap kayak kita harus nyapa, kita harus ngobrol gitu kan. Apalagi kalau misalnya cuman cafe event kan kita nggak bikin kuis, terus nggak bikin nobar, paling cuma itu kan nyalain. tadi bilang cafe event, emang ada event yang lainnya tempatnya gitu maksudnya? Enggak, mostly sih di cafe, cuman kayak tergantung kayak panitia sih biasanya kayak gitu. Jadi misal eventnya tuh memang ada dikhususkan kayak misalnya ada nonton barengnya dulu, terus habis itu ada kuis atau apa, atau cuman kayak cafe event yang kayak di Korea nih, misalnya ya udah kamu datang registrasi, kan udah registrasi, beli minum, dapat goodies, terus ya udah terserah kamu ngapain kayak gitu. Ada yang modelnya kayak gitu. Tergantung konsep acara dari panitia tuh kayak apa. Oke. Sekarang aku baru tahu ternyata seperti itu ya. Nah, aku pengen nanya agak lebih sensitif nih ya, tapi nggak apa-apa ya karena orang-orang juga tahu kan. Untuk bikin acara event seperti itu butuh modal, uang, ya kan? Iya dong, pasti. Uang ya Korea ya. Terus. Itu dari mana tuh modal utamanya? Tetap dari panitia sih awalnya. Nah, kan sama nanti dari HTM si peserta. Oh, tapi pernah nggak? Aduh, gua sama tim gua udah ngeluarin uang banyak, tapi kok nggak balik modal? Pernah? Oh iya, ada masanya seperti itu. Kayak misalnya ternyata kurang gitu kan, tapi tetap kayak kita nanti sih bakal ngebagi itu semua sama jumlah panitia ya, nggak mungkin satu orang doang yang nanggung, tetap harus bagi rata ya dong, kan event bersama ya, yang tanggung jawab bersama, masih cuma satu orang. Harusnya sih bersama ya. Ya harusnya bersama, iya. Masa kayak aku bikin event sama teman-teman terus yang tanggung jawab aku, tidak bisa. Tapi gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu, pernah ya? Kayak misal aku nalangin dulu pernah sih, tetap pernah ada. Ya, ada ini itu. Betul kayak gitu. Nah, masih masalah mengenai event nih. Pernah nggak ada denger omongan orang gitu yang bikin kayak sakit hati gitu? Kita udah capek-capek ngadain event, tapi ada aja pengunjung yang bilang cuman gini doang.
Oh, gitu ada nggak? Eh kalau aku soalnya tipenya bikin ya udah kita kayak coba ngasih mereka yang terbaik gitu ya, yang bisa kita kasih. Terus kalau misalnya di belakang orang ngomong sih pasti ada ya, pasti ada. Cuman aku nggak terlalu yang cari tahu gitu lah. Kayak mungkin bagiku juga misalnya aku udah bikin yang bla 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 kayak gini, dekor yang seperti apa kayak gitu, terus event yang freebiesnya, goodiesnya dapat apa macam-macam. Menurut aku pun pasti tetap ada 1-2 hal yang miss. Kan soalnya kayak selera orang beda-beda. Terus kayak misal kita menurut kita tempatnya tuh udah oke, tapi ternyata buat mereka kurang kayak gitu. Tetap di belakang sih pasti ada omongan. Tetap walaupun aku nggak tahu sih ya. Maksudnya aku nggak yang nyari tahu bener-bener. Cuman kalau kata teman-teman aku sih tetap ada. Juga kadang mereka yang suka ngasih tahu, ini kayak gini loh. Ternyata mereka ngomong gini loh. Kalau emang ada. Ya misal kalau ada yang orang kritik kayak apa ya sama circle yang mereka kayak gitu ya. Cuman selama ini sih mostly baik-baik aja sih. Aman. Tidak menemukan orang yang rese. Walaupun ya mungkin 1-2 ada, tapi maksudnya kayak apa ya, soal misal dia nggak bisa datang nih, terus minta dikirimin, cuman takut barangnya tuh rusak atau apa, karena kan kita kadang pakai paper cup atau cup holder dari Korea kan, yang dari kertas kayak, tahu kan, paper cup cup holder kayak gitu, orang pada takut kok dikirim tuh rusak atau apa kayak gitu. Paling orang rada-rada sensitif di situ juga. Takut hal yang tidak sejauh ini baik-baik aja. Rusak gitu ya. Takutnya tuh kalau misalnya dari ekspedisi dia apa sih kayak ketimpa-timpa terus rusak kayak gitu kan. Terus tapi selama ini sih temen aku yang bertugas untuk packing aman-aman aja. Jadi ya kayak kalau ada yang 1-2 rada-rada ribet sama packing gitu ya, kita ya rada-rada gimana gitu sebenarnya sih. Cuman ya udahlah. Namanya mungkin ya kayak takutnya ekspedisinya rada-rada kan. Iya. Kan kita nggak tahu ya kalau kita packing baik-baik bagus, tapi ternyata dilempar-lempar sama yang ngirim ya entah. Gitu kan? Bener, bukan salah kita. Tapi ya tetap aja mereka kan pengennya yang bagus gitu lah. Nah, selama mengadakan event-event acara pertemuan K-popers nih, menurut Kanti pribadi ya, ada nggak hal positif dampak? Karena gini loh, ada aja banyak orang yang ibaratnya yang non K-popers lah ya, atau non Korea bilang, ngapain sih acara-acara kayak gitu, buang-buang waktu, nggak penting segala macem. Tapi ingat, tidak semua Korea itu tidak bermanfaat ya, pasti ada manfaatnya kan. Menurut Kanti pribadi nih, manfaat positifnya apa kalau ngadain acara gathering kayak gitu? Biar orang-orang nih tahu nih, kadang kan ada aja orang yang celah kan. Yang jelas dapat teman-teman baru. Ya dapat kenalan baru, terus kayak dapat tahu vendor-vendor mana yang bagus dan mana yang enggak gitu kan, untuk cetak-cetak ini itu goodies ya dong, itu penting soalnya. Terus kayak jadi apa ya, bisa dikit-dikit jadi belajar desain. Kalau aku pribadi, aku sih di tim aku ada tim desainnya, cuman aku kadang juga kayak pengen ngasih apa sih bonusan buat mereka gitu, kayak coba-cobalah belajar edit apa kayak gitu, walaupun ya belum bagus tapi ya nggak apa-apa, kayak belajarnya banyak hal. Oke, itu kan pengalaman positif, tapi namanya positif ada negatif. Kira-kira ada nggak negatif yang terjadi pada diri Kanti? Yang terjadi ke diri aku ya apa ya, mungkin kalau udah menyangkut masalah pendanaan itu langsung terganggu pasti. Itu paling sebel. Paling sebel karena masing-masing orang juga kan butuh ya finansial, nggak cuman 1-2 orang gitu kan, pasti kayak gitu. Belum juga kalau waktu, misalnya kayak aku lagi sibuk apa nggak pegang handphone, tapi ternyata di grup chatnya lagi sibuk ngobrolin sesuatu kayak gitu. Jadi kayak ya aku ngerti sih ya, bentar ya, aku juga ada hal lain yang harus aku lakuin. Aku tahu masing-masing orang tetap sibuk ya dengan kehidupannya masing-masing, jadi nggak bisa yang on terus 24 jam. Nah kadang di situ ada yang agak bikin slack dikit lah ya, kayak sama-sama capek, sama-sama kayak lagi pusing atau apa ya, tapi tetap harus ada yang dibahas semuanya, tapi nggak ada yang muncul kayak gitu. Itu ya mungkin 1-2 kali orang-orang pada marah sih pernah gitu, tapi ya akhirnya tetap baik lagi, tetap kerjasama ya gitu ya. Iya, tetap kerja sama. Kayak beneran harus meluangkan waktu.
Kenapa? Nggak, jadi kayak beneran ya kita bikin event bareng buat barengan buat orang lain juga, kayak harus bener-bener nyisihin waktu juga di antara padatnya jadwal harian juga kan. Apalagi beda-beda ya jadwalnya kan. Apalagi beda-beda, ada yang udah pada kerja, ada yang masih mahasiswa, ada yang lagi sibuk ini itu kayak gitu. Kayak apa ya, positifnya juga kayak harus neken ego masing-masing ya. Soalnya kan iya karena tim kerja bareng, nggak bisa sendiri gitu. Gitu ya bener. Nah, sebelum pembahasan bacot K-pop ini berakhir teman-teman, jadi itulah ilmu yang kita bisa dapat dari podcast kali ini tentang dunia pendidikan. Aduh, konten Torik Cetar tuh pasti selalu mendidik gitu loh, mencari tahu. Lengkap ya. Buktinya gini ya, seorang dokter hewan aja bisa loh suka sama K-pop. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kayak K-pop tuh negatif. Ini tergantung orang, kembali lagi intinya sih kayak gitu kan. Tergantung orang, ya benar. Ini ya ini, itu ya itu. Gitu. Jadi kembali lagi ke orangnya. Nah, sebelum di akhir nih sebelum di akhir podcast nih. Oke. Aku pengen balik lagi ke wisata gitu ya. Tapi aku pengen nanti ceritain ketika pertama kali pergi ke Korea gitu ya. Terus yang ngebuat kayak kok di drama Korea bentuknya kayak gini, tapi ketika gue nyata kok kayak gini. Jadi kayak di luar ekspektasi itu ada nggak 1-2 hal gitu? Apa ya? Yang misalkan drama tempatnya kok kayak gini, tapi pas lagi aslinya, wah ini lebih dari media sosial ya, ataupun sebaliknya gitu. Aku sih waktu itu nggak terlalu yang udah banyak nonton drama ya, jadi nggak yang kayak spot-spot syuting ini syuting itu tahu gitu. Tapi yang jelas sih kalau datang ke sana ekspektasinya adalah tempatnya bagus, rapi segala macam, dan itu benar. Terus kayak tertata. Orangnya bagus gitu ya, kan. cakep ya. Orangnya sama aku di sana yang aku temuin baik-baik. Alhamdulillahnya ya. Beneran baik-baik banget, kayak orang ketemu di jalan atau ketemu di kereta kayak gitu, kalau nanya dan minta tolong gitu juga mereka juga oke banget. Tapi Kandi sama temen itu minta tolongnya pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi walaupun mereka kayak jawabnya paham, cuman ya walaupun kayak terbata-bata atau misalnya kita juga dikit-dikit ada Koreanya atau apa gitu ya, tetap bisa sih. Untungnya komunikasinya tetap lancar aja. Belum kalau bisa ketemu yang memang merekanya bisa bahasa Inggris juga malah lebih enak. Iya benar sekali. Nah, tadi kita udah ngomong masalah kesulitan selama di Korea gitu kan. Terus masalah kendala paling tadi apa tuh bis ya, transportasi. Bingung kan ya yang awal. Waktu itu ya pertama kali bingung. Dan pertama kali nyampe dari airport ke Yoido tuh kita bener-bener ke Yoido atau mana ya? Dari pertama turun datang ke Incheon kan. Dari pertama nyampe ya. Nah, terus pertama nyampe hotel itu gimana? Baru pertama kali kayak harus ngapain gitu. Sekitaran sore tuh aku nyampe kalau nggak salah. Itu terus kita beli Timani. Nah, pas beli Timani kita juga nanya tuh kalau mau ke Yoido Park tuh gimana sih? Nah, ternyata dia ngasih tahu naik bis ini gitu kan. Waktu itu kita belum tahu naik kereta tuh dari sebelah mana. Oh, yang kereta terus kereta yang murah yang mana. Kereta ke dari bandara ke ini gitu. Terus habis itu kita naiknya tuh bis limusin gitu. Dan itu mahal. Udah yang kalau nggak salah 16 ribuan apa ya? 16 ribuan berapa tuh ya? 16 ribuan berapa tuh ya? Tolong dihitungkan. Nah, terus emang Kanti nggak kepikiran? 60 lebih. Oh iya, karena nggak tahu juga ya. Tapi bukannya kalau kereta itu lebih mahal ya? Enggak, ada yang murah. Sampai ke Seoul Station apa ya? Dari Incheon ke Seoul Station. Tadi kayak nggak nyampe 16 ribuan tadi ya? Kalau nggak salah 16 ribuan. Maaf, udah 3 tahun yang lalu rada-rada lupa ini ya. Oh iya, lumayan. Berapa tuh? Oh, berarti kalau yang kereta lu rada lebih murah ya? Bener. Kita waktu itu nggak tahu gitu kan? Ya, waktu itu nggak tahu dan kita nanya ke sana naik apa sih? Ditunjukinnya naik bus. Oh ya udahlah, kita ikutin aja. Ternyata mahal. Luar biasa. Pokoknya gimana? Pokoknya tuh nyampe. Udah tahu dong naik kereta atau masih belum tahu caranya? Pas mau pulang ke Indonesia? Iya, kita naik kereta. Pagi tuh. Kalau nggak salah jam 5 pagi deh. Naik kereta. Penerbangan pagi ya? Penerbangan pagi. Udah. Pokoknya dari
Seoul tuh kita naik kereta yang langsung kereta bandara apa ya, atau dari Hongdae deh, kayak kita kan nginep di Hongdae ke Seoul Station, terus dari Seoul Station yang kereta bandara ya, kalau nggak salah kayak gitu deh. Nah, kalau tipe orang traveling tuh berbeda-beda ya kan. Kalau Kanti lebih milih mana? Milih penginapannya yang bagus tapi jalan-jalannya oh ya udah gue maunya sekitar situ aja, atau penginapannya biasa aja tapi gue pengen jalan terus tiap hari, mending mana tuh? Aku lebih mending penginapan biasa aja. Kalau bisa yang paling murah, tapi tempatnya nggak yang pelosok banget ya. Kayak apa ya? Kayak penginapan tuh kan kita sebenarnya juga cuma pakai buat tidur kan. Rupiah per malamnya, biar teman-teman pada tahu. 100-an, 100-200? Segitu ya kira-kira ya. Cari yang kayak gitu. Pokoknya waktu itu aku total penginapan buat 2 minggu itu sekitar 1,5 sampai 1,7 deh. Dan itu kita dapetnya yang murah-murah. Beneran cari yang murah-murah gitu. Beneran yang kita mau apa ya? Alokasikan uang tuh lebih ke jalan-jalannya. Ya kan? Oh, sama ini, cari yang fasilitasnya juga tetap oke ya walaupun murah. Jadi kayak waktu itu pernah tuh yang agak miss tuh waktu di Jeju, satu penginapan itu kita nggak merhatiin kalau bathroomnya tuh share. Ngerti nggak yang share? Jadi tuh dalam satu ruangan gede, isinya showernya banyak banget kayak gitu. Nah gitu kan agak nggak nyaman ya kalau buat di kita yang orang Indonesia. Untungnya tiap aku mandi aku sendiri. Terus waktu mau check out tuh kayaknya temen aku bangun duluan kan. Terus dia mandi dan dia ngunci pintunya tuh kan ada 2 ya. Pintu masuk, terus yang di itu kayak ada ruangan kosong sama tempat-tempat hair dryer atau apa kayak gitulah, kayak buat make up segala macam, baru masuk ke ruang showernya. Nah kayak itu sama dia dikunci pintu pertama ya. Kayak aku bangun tuh aku mau langsung mandi kan, saya kita mau ngejar bus biar nggak telat naik pesawat gitu kan. Ya udah aku buka gitu, loh kok nggak bisa, jangan temen aku yang di dalam kayaknya sih gitu. Saya emang gak nyaman kan. Iya makanya, apalagi waktu itu pernah tuh aku iseng banget di Jeju tuh pengen nyoba sauna kan sebenarnya. Terus temen aku bilang yaudah sana berangkat sendiri, aku nggak mau kalau mandi bareng orang katanya. Kayak gitu. Yang aku kaget adalah aku pikir ya Kanti tuh ke Korea itu tuh cuma daerah yang pusat kota loh. Maksud aku nggak nyampe ke Busan, ke Jeju itu dilalui semua ya. Itu sih 2 minggu, dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Wow. Alhamdulillah. Jadi kayak Busan 3 hari, Jeju 3 hari, sisanya Seoul. Itu sebenarnya karena mungkin emang teman aku pengen kalau bisa tuh ya sekalian semuanya gitu lah. Yaudah aku ngikut aja. Nah setiap orang kan bingung juga ya kalau misalkan nanti ada yang nanya berapa bawa duit ke Korea gitu. Berapa ini kan nggak bisa gitu juga karena tiap orang beda-beda kan. Tapi ya benar. Sekarang bintang tamunya sama Kanti dulu tuh ke Korea pertama kali yang itu dari awal start sampai habis tuh berapa uang yang digunakan oleh Kanti pribadi ya? Ini berapa ya? Aku sebenarnya waktu itu nyatet bener-bener details, aku catat semua pengeluaran. Cuman ya karena kebiasaan handphone rada error dikit reset gitu ya, hilang kan. Cuman seingat aku tuh 2 minggu 3 lokasi, terus udah sama oleh-oleh lah ya, sama oleh-oleh itu di luar pesawat dari Indonesia Korea Indonesia. Itu sekitar 17 juta berarti ya. Itu belum sama pesawat. Itu belum pesawat yang PP dari Jogja ke Korea. Nah kalau udah sama pesawat, terus sama yang dari pesawat ke Jejunya? Kalau itu belum, pesawatnya cuma dari yang Indonesia ke Korea loh ya. Kalau yang pesawat dari Jeju, pesawat ke Seoul balik itu udah. Jadi pokoknya total semuanya tuh kayaknya sekitar 20 deh, 20 deh. 20 kan. Bener-bener all in, udah all in. Karena itu pun juga tiketnya dari 1 tahun yang lalu ya tadi kan. Ya, itu tuh temen aku promo kan, dia dari Jakarta, Korea Jakarta tuh dapat 2,6. Sedangkan aku ngambil beda pisah-pisah, aku ngambil Jogja Kuala Lumpur Korea, dan begitupun baliknya Korea Kuala Lumpur Jogja, itu aku lebih mahal, dapatnya 3,2 atau 3,4 gitu. Tapi sebenarnya itu termasuk hitungan murah nggak sih? Iya.
Iya, lah untuk segitu juga Kayaknya sih lumayan ya. lah ya, apalagi Korea gitu kan. Hmm. Ke Korea aja aku dan Korea, Tapi Imagine yang Korea. Iya. oke, promosi. Well, Tapi ya sekarang sudah jangan berakhir. berharap Sekarang mood challenge Oke. ya. mood challenge. Tapi tuh kalau pas aku sama temenku pakai maskapainya bukan yang maskapai kayak Garuda, Korean Air atau Asiana gitu enggak ya. Kita pakainya Maskapainya apa tuh? Air Asia. Air Asia. Apa maskapainya? Biar teman-teman tahu. Air Asia. Nah, nggak masalah apa aja maskapainya kan. Nggak masalah sebenarnya. Yang penting tuh bener-bener kalau bisa budget buat apa sih kayak transport tuh ya seminim mungkin kalau aku ya sama penginapan. Kalau bisa seminim mungkin. Jadi kayak kita bisa ngabisin banyak uang tuh buat nyoba kayak misalnya pakai hanbok atau misalnya masuk ke wahana-wahana wisata kayak gitu, tempat wisata atau coba ini itu makanan gitu kan kalau udah nyampe tuh kayak nggak nyoba makanan khas, nggak nyoba makanan yang unik gitu kayak kurang nggak sih? Banget dong. Iya kan, kayak nggak nyoba pakai hanbok gitu segala macam gitu tuh kurang banget kalau kata aku mah. Iya, oke. Wah, seru juga ya cerita kali ini mengenai perjalanan ke Korea, aku dan Korea. Terus udah gitu juga ngebahas tentang gimana cara buat event Korea, pekerjaan pengalamannya, kuliah jurusan apa, banyak banget yang bisa kita ambil dari sosok seorang siapa? Nianti Pramesti. Nah, aku baru tahu kali namanya ada Niantinya. Aku pikir tuh Anti Pramesti doang, makanya kok ada N-nya kata. Enggak, sebenarnya lebih panjang dari ini, cuman kayak disingkat aja. Nantilah saya bisikin di akhir. Oke. Di luar ini maksudnya. Oke, sekarang untuk perbincangan kali ini ada 3 hal yang pengen aku bahas lagi. Aku tanya 3 pertanyaan. Oh, panjang ya. Maaf ya waktunya kepake ke Anti, nggak apa-apa kan? Oke. Nggak apa-apa, santai aja. Pertanyaannya, jawabnya satu-satu aja nggak apa-apa. Pertanyaan yang pertama. Oke. Tanggapan ke Anti seputar idol Korea yang operasi plastik. Oke, kita tahu orang Indonesia masih awam dengan operasi plastik. Dia oplas, iya apaan sih, berarti dia dulu mukanya jelek nih gini gitu kan. Atau ada orang juga yang kita tahu tentang dunia plastic surgery, tapi seorang itu bilang, enggak kok, orang itu enggak oplas, merasa paling benar gitu loh. Emang sebenarnya pasarannya sih kalau idol Korea tuh operasi plastik. Nah, menurut Kanti gimana tuh untuk tanggapan idol yang operasi plastik sama orang yang kadang suka nggak mau mengakui orang Korea tuh emang banyak operasi plastik? Kalau buat aku pribadi ya, sebenarnya nggak masalah karena balik ke pribadi itu sendiri kok. Maksudnya mereka idol-idolnya ya, kayak ada yang butuh operasi A, B, C gitu memang karena kesehatan. Kita kan nggak tahu apa sih namanya alasannya mereka dibalik mereka operasi ya. Kalau selain untuk kayak kecantikan kayak gitu, mungkin juga tuh kayak ada tuntutan agensi, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Kita cuma tahu hasil akhirnya oh kayak gini, tapi dulu ternyata pre-debutnya kayak gitu, jelek atau apa gitu. Sebenarnya nggak boleh ngatain juga sih. Karena gitu kan kita nggak tahu alasan. Karena kan yang namanya lanjutin. Korea tuh namanya idol Korea yaitu sebuah apa ya, maksudnya sesosok idol yang tampil di depan kamera, otomatis yang dilihat apa muka kan, itu iya, muka. Mana di sana ibaratnya standar kecantikannya tuh udah terlalu tinggi banget kan, kayak cewek harus skinny, terus cowok harus kayak gini, harus cool atau apa kayak gitu-gitu. Jadi kayak karena ya kayak tuntutan dari orang juga kan, jadi pribadi masing-masing ya tetap kayak terbebani juga sih pasti di sana. Iyalah, juga sih. Bukan idol juga aja juga pasti terbebani kan? Dan pasti juga gimana idol? Oplas bukan hal yang tabu ya, udah biasa juga. Ya bener. Itu bukan hal yang tabu soalnya. Udah kayak jalan ke Gangnam isinya apa sih klinik-klinik kecantikan kayak gitu kan? Sepanjang jalan tinggal pilih cap-cip-cup tuh. Berhubung dengan operasi aku juga pengen deh, hidung aku kurang melehoy ini sama ini. Melehoy kurang turun gitu. Melehoy. Yang kedua, apa pendapat Kak Anti? Karena gini nih, teman-teman Torik Cetar, para penonton, Kak Anti ini bisa dibilang kayak K-popers senior, sangat senior gitu ya. Jauh banget dari angkatan aku yang tahun 2000 gitu loh. Wah, kita tuh kayak Sun Benim gitu loh. Nah, udah senior. Benim. Pendapat seorang Kak Anti nih, senior K-popers, mengenai orang yang suka war K-pop, war fandom. Itu apa tuh, gimana pendapatnya tentang war gitu? Satu yang jelas adalah nyebelin ya. Mohon maaf loh sebelumnya, kayak
mereka tuh nge-war buat apa? Kenapa? Kayak misal nih, kasusnya adalah mereka nge-war kayak dalam satu award harusnya si A yang dapat karena penilaiannya tuh paling bagus ya si A gitu kan dari digital bla 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 kayak gitu. Terus si B malahan yang dapet nih ternyata. Kenapa tuh? Kayak orang kan mikir wah ada udang di balik batu nih. Ada sesuatu di belakang gitu kan. Nah, terus kayak fandomnya mereka war, ribut A B C D E F G gitu panjang banget lah itu kalau pada ribut kan. Sebenarnya sih kayak gimana ya? Ya dilihat aja sih. Kadang kayak K-popers baru atau mungkin ya mereka yang nggak tahu, mereka tuh kayak cuman ngeliatin dari views YouTube, ya kan? Iya Kayak, betul. wah harusnya tuh ini nih yang menang nih. Dia viewsnya 500 juta gitu misalnya. Terus yang ini kenapa yang menang ya dia cuman 100 juta nih. Nah, di balik itu mereka kan nggak tahu di sana penjualan albumnya seberapa banyak. Terus di platform musik digital seberapa tinggi sih chartsnya mereka gitu kan. Belum kalau kayak impresi publik Korea terhadap si grup-grup ini ya kan. Jadi kayak lu udah voting mati-matian nih, kok di hasil akhir dia juara 1 sebenarnya, tapi nggak dapet awards-nya. Kamu belum lihat nih, dia tuh general publiknya kayak apa sih pendapat orang Korea tuh gimana tentang si grup ini, terus belum ngeliat penjualannya, belum lagi ngeliat kayak dia di Korea sering gitu ya. diundang nggak sih? Bener. Jadi sebenarnya tuh kayak orang fans zaman sekarang tuh kayak cuma ngeliat dari views gitu loh. Kadang sih agak sedihnya di situ ya. Kayak waktu itu ada tuh yang komen tentang satu grup, wah sedih nih viewsnya kok nggak se-booming yang dulu ya. Padahal tuh orang lain tuh bilang, wah mereka tuh fansnya di Korea nambah loh. Nah kayak gitu. Masalahnya tuh sebenarnya kayak grup K-pop kan basicnya di Korea banget ya. Iya. Jadi kalau misalnya kamu di Korea nggak kedengeran gaungnya grup kamu ya udah gitu loh. Kayak agak susah juga walaupun views di MV di YouTube gitu gede kan. Betul. Kayak penghargaan atau apa voting gitu kayak banyakan juga khusus Korea kayak gitu kan. Nah kamu kalau misalnya fansnya di situ dikit kan juga nggak bisa dipaksain. Gimana bener. Jadi kalau bisa sih ada votingnya kan. Ada masalah apa tuh nggak usah kayak selalu dibawa kesel buat war kayak gitu loh. Terus juga kadang kalau misalnya ada di satu fandom ada masalah atau ada sesuatu gitu, kamu bukan bagian dari fandom itu, better kamu diem aja deh. Jangan kayak kamu ikut-ikutan tanpa kayak kamu berargumen tanpa tahu sebenarnya aslinya tuh apa sih masalahnya. Kayak gitu. Kadang tuh orang suka nyamber ngurusin fandom orang padahal ya dia nggak tahu apa-apa. Ikut-ikut. Sedihnya tuh kayak gitu. Iya. Cuman ikut-ikut, bener banget. Jadi kayak orang tuh pada suka bilang kan, not your fandom, not your business gitu. Mending kayak gitu. Kalau kamu mau julid atau apa ya udah sama circle kamu sama teman kamu di belakang aja deh, nggak usah di up di sosial media kayak gitu aja sih. Nah, kalau dari K-popers zaman dulu tuh sebenarnya ada war kayak zaman sekarang nggak sih? Dulu K-popers zaman dulu. Berasa ya. Berasa tua banget ya Allah. Angkatan Kanti gitu loh ya, angkatan Kanti kan beda sama aku gitu loh. Oke, baik. Kalau dulu lebih ya gimana lah ya. Tapi kalau dulu tuh gimana? Kalau dulu sih karena aku nggak yang terjun langsung banget ke K-pop ya. Dan waktu itu karena aku ngefansnya ke band, nggak yang benar-benar merhatiin sekitar gitu ya. Cuman yang aku tahu sih dulu tuh adem ayem banget. Kayak interaksi idol cewek idol cowok tuh ya biasa aja, kayak temenan atau misal kita nge-shipin gitu ya lucu-lucuan aja gitu. Kalau sekarang deket dikit, apaan sih lu deket-deket sama idol gua kayak gitu kan? Bener. Gimana sih suami aku, itu istri aku gitu ya. Nah, apalagi yang pada ini apa sih namanya mindsetnya bias is mine, opa is mine. Iya. Itu kan agak-agak ya. Ya udahlah ya gitu. Bener. Makanya jadi kadang tuh suka kangen aja sama K-pop zaman dulu, kayak adem salah satu masing-masing fandom gitu juga yang satu sama lain kayak saling dukung kayak gitu-gitu.
Iya, Kangen. bener banget Interaksi ya. juga bebas gitu kan. Beda jadi ya antara Sekarang. zaman dulu sama sekarang, perbandingan juga Mm-mm. orang-orang gitu kan. Sekarang tuh lebih kayak Iya bener. ya nggak berani ngomong dah, nanti aku juga kena. Kemarin udah kena kasus, udah aku lapor-laporin. Aduh. Bener loh, Beb, tau nggak? Aku tuh tadi cerita sama Mbak Ah, Put kan. Ini biar para penonton ah, juga tahu deh. Tahu kan yang masalah konten hmm. aku yang NCT itu. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Konten Ya. aku baik-baik aja. Cuman Hmm. orang agak sedikit tertrigger tuh dengan thumbnail dan juga judul. Sebenarnya gini loh. Orang masih belum paham apa itu dengan clickbait. Clickbait itu kan undangan, Yes. bukan undangan ya, maksudnya kayak untuk Hmm. mengajak orang supaya rasa penasaran dengan konten yang Hmm. kita buat gitu. Nah, aku membuat Bener-bener. clickbait di thumbnail sama judul untuk orang agar Hmm. nonton. Memang Hmm. thumbnail sama judul itu tidak berkesinambungan dengan konten yang aku buat gitu kan. Kesinambungan. Tapi Hmm. tidak ada salahnya membuat seperti itu karena nggak ada larangan juga dalam Hmm. pembuatan konten mau selaras atau enggak gitu kan. Jadi tiap apa ya, Hmm. itu juga tidak menjadi penghalang dan masalah gitu kan. Nah, kemarin heboh lah aku dihubungin sama 6 teman aku di waktu yang berbeda. Torik lu kenapa di Twitter? Torik lu diserang lagi gini. Kenapa gue emang gue bikin salah? Sebelumnya aku udah bikin sebelumnya aku juga pernah kayak gitu kan, pas lagi si Chonlo aku juga cerita kan sama Kak Andi itu yang NCT. Tapi Ya. aku pikir, oh ya udah aku diemin aja, dan akhirnya akun yang fanbase ini ngapus tweetnya karena dia salah. Dia tuh main berkomentar dan langsung bikin tweet padahal nggak nonton video aku. Kan dia tahu dari mana ya, cuman ngeliat dari clickbait doang gitu kan. Nah iya, kadang tuh Akhirnya orang kayak gitu. terus dia ngapus tuh tweetnya. Nah sekarang masalah yang kemarin 2 hari yang lalu itu beda member, bukan NCT Oke, juga gitu. Dan yang Ah, kalau aku pribadi sih, ada orang yang gak suka sama aku kalau dia ngatain is okay, ngatain pribadi. Tapi kalau dia isi tweetnya tuh mengajak kayak report yuk bareng-bareng, udah apalagi dia bilang gini, udah videonya nggak usah ditonton, langsung report aja. Orang tahu dari mana coba isi konten aku kayak apa, langsung report. Dan kemarin ini bocoran aja untuk teman-teman tahu ya, kemarin tuh aku udah 2 hari yang lalu aku lapor ke ini, bener aku lapor ke polisi namanya 4 akun. oh iya? Terus tadi pagi sama kemarin malam ada 8 orang yang DM di Instagram aku minta maaf. Terus bukti tweetnya itu udah dihapusin. Tetap aja nggak bakal gue cabut, gue katanya nggak mau gue. Kan orang kayak gitu perlu tahu dibawa gitu loh. Iya, biar jerah, biar tahu dan nggak ngulang. Saya kadang kayak gitu tuh mereka bener-bener yang ngetik tanpa mikir dulu, dan kayak langsung mikir belakangan. Ya, dan langsung nyeplos gitu. Nah bener, kayak minta tolong sama satu fandomnya buat lalala gitu, atau kayak mempengaruhi orang gitu kan. Padahal nggak tahu aslinya tuh kontennya atau masalahnya tuh apa gitu kan. Ntar giliran dia kayak diserang gitu kan, diomongin, sebenarnya diomongin yang baik ya pasti. Ini tuh nggak gini atau take down dong atau apa kayak gitu, kadang malah tetap aja bebal. Ini mana ya? Apa? DM-nya ya? Iya. Aku tutup ya, Yusuf. Tunjukin ya nyala ya. Ya udahlah sekilas aja. Kayak gitulah isinya tuh. Sulit dibaca ya? Oh. Bisa. Saya Intinya dia merasa menyesal. Oke. Jadi kayak oh ya udahlah gitu. Gitu Tapi sih, ya udah kalau ditanya maafin, habis ini mengajak sih gitu loh, kayak orang tuh gitu loh. Tapi kan ya maaf, ya udah maaf, cuman kayak kasih pelajaran ya udah sekali aja gitu ya ibaratnya kan. Begitulah masalah Korea-Koreaan tuh ada aja ya orang. Oke. Ada aja sekarang tuh. Kayak K-pop sekarang tuh susah. Benar. Beneran deh. Nggak voting dikit diomongin, Enggak. nggak beli album diomongin, Iya, nggak begini nggak begitu diomongin. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, apa menurut Kak Anti mengenai Korea? Apa gimana, ulang dong? Mengenai Korea tuh Kayak apa? tadi kepotong deh. Korea adalah bagi itu apa gitu? Korea ya. Bagi aku, Korea adalah salah satu tujuan aku. Apa ya? Kayak beneran deh, kayak aku tuh selalu pengen balik lagi ke sana walaupun baru sekali. Dan selain berarti kayak itu paling cuma Korea is my life gitu kali ya. Part of my life lah ya, jangan my life doang, masih ada yang lain soalnya. Bener-bener. Kayak part of my life sih, bener, bisa jadi destinasi. Kayak punya salah satu mimpi untuk tinggal di sana sebenarnya. Oh. Kalau ada kesempatan, entah temporary cuman berapa lama gitu, atau
Ya kalau agak selamanya juga agak susah, perlu cari jodoh di sana kayaknya ya. Iya. Kalau kayak gitu. Orang sana kayak dibawa deh kayaknya biar tinggal di sana kan. Iya. Gitu deh. Pokoknya seenggaknya pengen sih balik lagi ke sana. Buat explore setiap titik yang ada di sini. Oke. Mantap, terima kasih Kak Anti udah jadi bintang paling cetar di isi konten Bacot Podcast kali ini. Sama-sama. Thank you, sharing sangat bermanfaat ya isi konten kali ini. Oke, Ya, semoga bermanfaat. Acara Bacot Podcastnya, saatnya kita closing. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini, oke? Dah. Bye.